Shalom saudaraku, selamat sore. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini. Kita tahu badai ini tetap ada dan belum mereda. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini Tuhan masih melindungi kita. Tuhan masih melingkupi kita dengan sayapnya yang penuh kuasa itu. Mari kita satukan hati, naikkan doa. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami, yang memberikan kepada kami kekuatan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah himpunkan kami umat-Mu di rumah masing-masing lewat ibadah sore hari ini dengan ibadah online yang ada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak dapat berkumpul bersama-sama oleh karena keadaan yang ada. Tapi kami yakin keadaan ini akan segera berakhir Tuhan. Karena umat-Mu tetap berhimpun
muji memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah roh-Mu hadir dalam setiap hati umat-Mu pada sore hari ini. Engkau Allah tidak akan pernah meninggalkan kami sedikit pun, karena umat-Mu yang merindukan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita Allah ada bersama dengan kami sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Kau rapi, Tuhan pimpin, Tuhan sertai setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan pada sore hari ini. Mereka menjadikan berkat, mendatangkan suasana surga turun atas setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mulaikan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semuanya karena Tuhan kita begitu baik dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, mari kita naikkan pujian kita yang terbaik. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita datang dalam gerbangnya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Kami mau mengucap syukur dalam setiap pujian kami. Mari kita masuk gerbangnya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya. Haleluya. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Tetap bersyukur saudaraku. Meski saat ini kita ada di gurun, mungkin masih ada di lembah, tetapi penyertaan Tuhan luar biasa. Karena Tuhan baik setiap saat, setiap waktu bagi saudara dan saya. Haleluya.
Tuhan. Tuhan baik setiap waktu, Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, Dia memimpin dan menjaga hidupku. Dia berjanji tak akan pernah meninggalkanku, dan aku percaya Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, Dia memimpin dan menjaga hidupku. Dia berjanji tak akan pernah meninggalkanku. Tuhan percaya Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik bagiku. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui kode barcode ataupun nomor rekening yang tertera di layar. Kita mau angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita saat sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan setiap hati kita siapkan segenap kehidupan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menguji setiap kehidupan kita, dan firman itu yang memenahi setiap kehidupan kita. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta
padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Biarlah firman-Mu yang menyelidiki setiap kehidupan kami Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama, oh Tuhan, boleh menikmati berkat-Mu Tuhan, lewat ibadah puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang akan memakai dan mengurapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan Tuhan, benar-benar Tuhan menjadi jawaban di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu juga yang akan menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan, yang hidup di akhir zaman ini Tuhan, untuk kami boleh tetap hidup di dalam firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan oh Tuhan terus Tuhan melawat setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan yang akan Tuhan senantiasa mengingatkan kami untuk kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Kami bersyukur Tuhan, dan kami akan Tuhan nyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terlebih dulu selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Bapak Daniel Agustinus tanggal 23 Agustus, Ibu Siliswati tanggal 24 Agustus, Bapak Widodo tanggal 25 Agustus, Bapak Henry Agustinus tanggal 25 Agustus, Saudari Sherly Natalia tanggal 26 Agustus, Ibu Agustin tanggal 27 Agustus, Bapak Pon Agus tanggal 27 Agustus, Bapak Trimo Bahari tanggal 28 Agustus, Ibu Agustina Katrin tanggal 28 Agustus. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada kesembilan kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kebahagiaan serta umur panjang. Sebuah ayat saya ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Demikian kata firman Allah, orang yang takwa kepada Tuhan dan merendahkan diri akan bahagia, makmur dan dihormati. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali pada saat sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk beribadah muji nama Tuhan. Meskipun kita harus beribadah di rumah, tapi kiranya tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar tentang teguran Tuhan. Mari kita buka dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Puji nama Tuhan. Kalau berbicara tentang teguran, pasti semua orang tidak suka untuk ditegur. Kalau disuruh milih, apakah lebih suka dipuji atau ditegur? Pasti orang-orang akan berkata bahwa dia akan lebih suka dipuji. Karena mereka merasa pujian itu membawa kebanggaan tersendiri dalam hidup mereka. Dengan pujian orang mengakui kehebatan mereka, dengan pujian orang mengakui kepintaran mereka. Tapi berbeda dengan teguran. Biasanya teguran itu adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Sebagian besar orang pasti tidak suka untuk menerima teguran, dan mereka lebih memilih untuk menerima pujian. Dan ada beberapa respon orang saat mereka ditegur. Ada yang menerima dengan lapang dada, ada yang mengeraskan hati mereka, ada yang tersinggung, marah-marah, bahkan tidak mau mengakui kesalahan. Hanya sebagian kecil orang saat ditegur mereka bisa menerima teguran itu dengan lapang dada. Tapi sebagian besar orang saat mereka ditegur, mereka malah marah-marah, tersinggung, tidak mau mengakui kesalahan, bahkan ada yang mengeraskan hati. Dan sekarang tidak jarang banyak sekali terjadi kasus kriminal karena apa? Karena teguran. Ada seorang guru yang menegur muridnya karena muridnya bersalah, muridnya tidak terima, lalu melakukan aksi kriminal terhadap guru itu dipukulin. Ada orang tua yang menegur anaknya karena anaknya berbuat salah, anaknya tidak terima. Anak itu melakukan kekerasan kepada orang tuanya. Banyak hal, hanya karena teguran, orang tidak terima untuk ditegur. Banyak orang tidak suka untuk menerima teguran. Saat ini kita akan belajar tentang perbedaan respon dari Daud dan Saul saat menerima teguran. Kita tahu Daud dan Saul adalah sama-sama Raja Israel dan sama-sama pernah ditegur. Kalau Saul pernah ditegur oleh Nabi Samuel, sedangkan Daud pernah ditegur oleh Nabi Nathan dan Nabi Gad. Saul pernah ditegur oleh Nabi Samuel karena apa? Yang pertama dia karena melakukan perbuatan yang tidak benar. Dia tidak boleh membakar korban bakaran. Tapi karena Samuel tidak datang-datang, dia akhirnya nekat untuk membakar korban bakaran. Padahal hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Dan Saul juga pernah ditegur oleh Samuel karena apa? Karena Saul tidak taat
saat Samuel berkata kepada Saul untuk menumpas habis orang Amalek termasuk rajanya. Semua ternaknya, penduduknya harus ditumpas habis. Tapi Saul tidak melakukan. Saul mengambil beberapa ternak yang gemuk-gemuk. Rajanya dibiarkan hidup. Nanti bisa dibaca dalam 1 Samuel 15 ayat 4 dan 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 12. Bagaimana respon Saul? Saat Saul ditegur oleh Samuel, yaitu Saul tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan Saul mencari pembenaran diri. Saul berkata, iya saya salah, tapi saya melakukan ini karena rakyat menyuruh saya. Ada tapinya. Jadi pertobatan yang dilakukan, pengakuan yang dilakukan oleh Saul tidak tulus. Dia mencari pembenaran diri. Iya saya tahu saya salah, tapi karena rakyat menyuruh saya takut sama rakyat. Itu alasan yang dikeluarkan oleh Saul. Beda dengan Daud. Daud juga pernah melakukan kesalahan, bahkan lebih fatal kesalahannya. Daud pernah membunuh Uria. Dan saat ditegur oleh Nabi Nathan, respon yang dikeluarkan Daud adalah Daud merendahkan diri dan mengakui kesalahannya. Saya dibaca dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Bagaimana saat ditegur Nabi Nathan, Daud berkata, aku telah berdosa terhadap Tuhan. Tidak ada kata-kata tapinya. Daud benar-benar menyesali kesalahannya. Bahkan saat Daud ditegur oleh Nabi Gad karena Daud bersalah karena menghitung jumlah orang Israel dan hal itu adalah hal yang salah di mata Tuhan. Saat ditegur pun Daud mengakui kesalahannya. Dalam 1 Tawarik 21 ayat 8, Daud mengakui kesalahannya. Dengan tulus dia mengakui kesalahannya. Tidak pakai embel-embel tapi, tidak pakai embel-embel karena disuruh rakyat atau karena apa. Daud dengan tulus mengakui kalau dia salah. Berbeda dengan Saul. Saul mengakui, tapi dengan kata-kata tapi, karena dia mencari pembenaran buat dirinya sendiri. Ini ada dua perbedaan jelas antara Saul dan Daud saat ditegur. Bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap kita saat kita menerima teguran dari Tuhan? Apakah kita seperti Saul, tidak mau mengakui kesalahan kita, mencari pembenaran diri kita sendiri? Ya Tuhan saya salah karena saya disuruh ini. Ya Tuhan saya tahu saya salah tapi kan saya sebenarnya gini. Ada alasan yang kita kemukakan. Atau kita seperti Daud, saat kita menerima teguran, kita menyadari oh iya saya salah, ampuni saya bertobat. Bagaimana reaksi kita saat kita menerima teguran? Apa kita seperti Saul atau kita seperti Daud? Teguran itu Bapak Ibu Saudara bisa datang lewat mana saja. Bisa datang saat kita membaca firman Tuhan, bisa datang saat kita mendengarkan khotbah, atau Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk menegur kita, atau lewat sakit penyakit yang saat ini sedang kita derita, lewat masalah saat ini sedang ada dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang sakit atau mengalami masalah, itu adalah sebagai bentuk teguran Tuhan. Bagaimana reaksi kita? Apakah kita marah-marah, protes sama Tuhan, tersinggung? Atau kita mau mengakui, kita introspeksi diri dan mengakui segala kesalahan kita? Lalu apa tujuannya Tuhan menegur kita? Tujuan Tuhan menegur kita yang pertama adalah Tuhan ingin menyelamatkan kita. Dalam Amsal 10, ayat yang ke-17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Dikatakan Amsal, siapa yang mengabaikan teguran itu akan tersesat. Tapi orang yang mengindahkan didikan atau teguran, dia akan mendapatkan jalan kehidupan. Tuhan tidak mau kita ini tersesat dan salah langkah. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Kalau kita punya anak-anak, kita tahu anak kita salah, otomatis pasti kita tegur. Dengan tujuan apa? Supaya anak kita tidak salah langkah, tidak tersesat. Kalau kita tidak pernah menegur anak kita tidak ngerti, ini salah, oh ini benar. Karena kita tidak pernah menegur. Tapi kalau kita menegur anak kita, oh kita tahu, oh iya ini salah, saya tidak boleh melakukan ini lagi. Sama seperti itu dalam hidup kita, Tuhan ingin menyelamatkan kita. Tuhan tidak mau kita tersesat dan salah langkah. Dalam Amsal tadi dikatakan, orang yang mengabaikan teguran itu akan tersesat. Oleh karena itu Tuhan menegur kita supaya kita kembali ke jalan yang benar.
untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, mengapa Tuhan menegur kita? Karena apa? Untuk menghindarkan kita dari jurang kebinasaan. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Puji nama Tuhan. Tujuan Tuhan menegur kita adalah supaya kita tidak masuk ke dalam jurang kebinasaan. Tuhan tidak mau kita binasa karena dosa-dosa kita. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu Tuhan tidak mau kita sampai binasa lagi, karena kita tahu upah dosa itu maut, kebinasaan. Dikatakan tadi dalam Amsal 6:23, teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, perintah itu pelita, cahaya, supaya kita tidak masuk ke dalam jurang kebinasaan. Kalau Tuhan tidak menegur kita berbuat salah, Tuhan tidak negur, kita akan binasa dengan dosa-dosa kita. Kita tidak akan mengalami hidup yang kekal, tapi kita akan mengalami kematian yang kekal. Oleh karena itu Tuhan menegur kita, supaya kita tidak binasa. Memang teguran itu sakit. Semua orang kalau merasa ditegur itu sakit ya, hatinya sakit. Tapi kita harus ngerti bahwa teguran Tuhan itu supaya apa? Supaya kita tidak binasa dengan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan menegur kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dikatakan dalam Wahyu 3:19, yang dikasihi Tuhan, pasti Tuhan tegur dan Tuhan hajar. Tuhan mengasihi kita, oleh karena itu Tuhan menegur kita. Kalau kita punya anak-anak, kita mengasihi anak-anak kita. Lewat apa? Lewat kasih sayang kita berikan dan juga lewat teguran kalau mereka salah. Itu bukti kalau kita mengasihi anak-anak kita. Sama, Tuhan juga mengasihi kita. Oleh karena itu Tuhan menegur kita. Tadi dalam ayat pokok dikatakan, orang yang dikasihi Tuhan, itu pasti dihajar kalau dia berbuat salah. Supaya apa? Supaya mengerti kalau dia salah dan tidak akan mengulangi lagi. Oleh karena itu jangan anggap teguran Tuhan itu sebagai tanda bahwa Tuhan tidak sayang sama kita. Jangan anggap teguran Tuhan itu sebagai tanda bahwa Tuhan sudah tidak peduli dengan kita. Salah. Tuhan menegur kita karena Tuhan sayang, sangat cinta dengan kita. Tuhan tidak ingin kita binasa. Tuhan ingin menyelamatkan hidup kita. Lalu bagaimana respon kita? Yang seharusnya kita berikan saat kita ditegur oleh Tuhan. Yang pertama, yaitu kita jangan mengeraskan hati kita. Dalam Ibrani 3 ayat yang ke-15, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saat kita ditegur oleh Tuhan, jangan keraskan hati kita. Jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel sering kali berbuat dosa, ditegur oleh Tuhan lewat berbagai macam cara. Jadi budak bangsa ini, dijajah oleh bangsa itu, mengalami ini, mengalami itu. Tapi bangsa Israel tidak sadar-sadar juga. Tetap berbuat dosa, mengeraskan hatinya. Akhirnya mereka mengalami kebinasaan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang menerima teguran Tuhan, jangan menjadi kecewa, jangan marah saat kita ditegur oleh Tuhan. Tapi kita harus introspeksi diri. Kita harus memeriksa diri kita. Oh iya ya, saya ditegur Tuhan karena saya salah. Saya berdosa telah melakukan perbuatan yang tidak benar sesuai firman Tuhan. Oh karena saya sudah lama meninggalkan jam-jam ibadah. Oh karena saya sudah tidak setia lagi sama Tuhan, Tuhan menegur saya. Saat Tuhan menegur kita, jangan keraskan hati kita. Jangan seperti Saul yang mencari pembenaran diri sendiri. Jangan seperti bangsa Israel yang mengeraskan hatinya. Tapi kita harus introspeksi diri kita. Kita harus menerima teguran itu. Introspeksi,
menyadari segala kesalahan kita. Tidak mungkin toh kalau kita tidak berbuat salah ditegur, itu tidak mungkin. Tidak ada orang yang menegur orang yang tidak salah, itu tidak mungkin. Tapi orang itu ditegur karena apa? Karena dia telah melakukan suatu kesalahan. Sama, Tuhan menegur kita karena apa? Karena kita telah melakukan satu kesalahan. Oleh karena itu saat kita menerima teguran Tuhan, kita harus jangan mengeraskan hati kita. Kita harus introspeksi diri. Yang kedua, bagaimana respon kita, reaksi kita saat kita menerima teguran dari Tuhan. Yaitu kita harus menerima teguran dengan rendah hati dan bertobat. Kalau kita kembali dalam Wahyu 3 ayat 19 bagian B. Wahyu 3 ayat 19 bagian B. Dikatakan, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini adalah perintah Tuhan. Ini ada suratan Tuhan kepada jemaat di Laodikia ya. Dikatakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau tadi kita kembali bagaimana respon yang dikeluarkan oleh Daud dan Saul saat dia menerima teguran Tuhan. Saat Daud ditegur, baik oleh Nabi Nathan maupun Nabi Gad, Daud bersikap responsif. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengakui kesalahannya. Iya, saya salah. Tidak pakai embel-embel tapi atau tidak pakai embel-embel karena disuruh atau karena apa, enggak. Dia responsif, dia bertanggung jawab. Daud saat ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Nathan dan Nabi Gad, Daud, iya saya salah. Daud dengan berani, dengan penuh rasa tanggung jawab dia berkata, iya Tuhan, saya sudah berdosa. Beda dengan Saul. Saat Saul ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Samuel, bagaimana sikap yang dikeluarkan oleh Saul? Saul bersikap reaktif. Langsung. Tidak terima. Saya ini raja. Kok berani-berani nih Samuel tegur saya? Samuel hanya nabi, saya ini raja, pemimpin bangsa Israel. Saul tidak terima ditegur, merasa harga dirinya hancur, merasa gengsinya hancur karena ditegur. Reaktif, langsung marah-marah, mencari pembenaran diri. Iya Samuel, saya salah, tapi ini karena rakyat nyuruh saya. Iya saya salah Samuel, ini karena kamu sih datangnya lama sekali. Cari pembenaran diri, reaktif. Marah-marah, tidak terima ditegur. Sebagai anak Tuhan, saat kita menerima teguran Tuhan, kita harus seperti Daud. Menerimanya dengan penuh kerendahan hati. Dan bertobat. Jangan ya saya salah Tuhan, tapi kita tidak bertobat, kita ulangi terus kesalahan kita. Ditegur Tuhan, ya saya salah Tuhan, tapi besoknya kita ulangi, besoknya kita ulang terus. Kan tidak enak ya kalau setiap hari kita ditegur terus ya. Tidak ada orang yang mau setiap hari ditegur terus, tidak ada. Oleh karena itu mungkin saat ini kita sedang menerima teguran Tuhan. Kita harus menerimanya dengan penuh kerendahan hati. Dan jangan lupa untuk bertobat. Bertobat dengan sepenuh hati dan tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Dan yang ketiga, bagaimana respon kita saat kita ditegur oleh Tuhan? Yaitu kita harus bersyukur. Karena apa? Karena teguran menandakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saat kita menerima teguran, kita tuh tidak boleh marah-marah, tidak boleh kecewa sama Tuhan, tapi kita harus bersyukur. Karena apa? Karena itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi saya katakan tujuan Tuhan menegur kita karena Tuhan mengasihi kita. Jadi respon kita saat kita ditegur, kita harus mengucap syukur. Oh iya, saya ditegurin sebagai bukti bahwa Tuhan memperhatikan saya. Tuhan masih sayang sama saya. Beda, kalau Tuhan sudah tidak peduli dengan kita, Tuhan pasti akan ya sudahlah terserah. Sama kalau ada orang masih sayang, pasti kalau dia salah dikasih teguran dengan tujuan apa? Supaya sadar. Tapi kalau orang itu tidak peduli, terserahlah. Lu mau salah, kamu mau binasa, kamu mau berbuat dosa, terserah kamu. Sudah tidak akan ditegur lagi. Itu bukti bahwa orang itu sudah tidak peduli. Kalau Tuhan tidak peduli dengan kita, Tuhan tidak akan negur kita, terserah. Maunya apa kita terserah. Tapi akhirnya kita akan menghadapi kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kalau saat ini kita sedang menerima teguran Tuhan, kita harus mengucap syukur. Kita harus berterima kasih, oh Tuhan, Kau masih perhatikan saya. Terima kasih Tuhan, Kau masih peduli dengan saya. Sama seperti atasan dengan bawahan. Kalau atasan itu masih mengasihi karyawan-karyawannya, bawahannya. Kalau karyawannya salah pasti ditegur. Hei, kamu salah, kamu terlambat loh, kamu begini-begini. Coba kalau atasannya tidak sayang sama bawahannya, mau bawahannya terlambat, mau bawahannya melakukan kesalahan, terserah kamu. Dan akhirnya dipecat. Seperti itu. Kita sayang sama anak-anak kita. Oleh karena itu kita menegur anak-anak kita kalau mereka berbuat salah. Tuhan sayang dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara menerima teguran Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan masih sayang kita. Masih sayang Bapak Ibu Saudara, masih peduli dengan kita. Karena apa? Karena teguran yang Tuhan berikan itu akan mendatangkan sukacita dan kedamaian dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dikatakan dalam suratan Ibrani, ganjaran atau teguran itu tidak mendatangkan sukacita, tapi dukacita. Iya, tadi saya katakan, makanya tidak ada orang mau ditegur. Karena apa? Teguran itu pasti akan membuat hati kita terasa sakit. Beda dengan pujian. Kalau pujian hati kita akan berbunga-bunga, happy, senang. Tapi teguran biasanya membuat hati ini menjadi sakit. Karena teguran itu bersifat nadanya mesti keras. Orang yang berikan teguran itu pasti akan mengeluarkan nada yang keras. Jadi otomatis bikin kayak dek gitu ya, hati ini rasanya kayak sakit gitu ya. Manusiawi itu. Saya kalau ditegur, hati saya juga sakit. Nah, itu manusiawi. Itu tidak mendatangkan sukacita tapi dukacita. Tapi dikatakan di ayat selanjutnya, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Ada endingnya, teguran yang diberikan oleh Tuhan. Hasil akhirnya apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah kebenaran. Supaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita ditegur oleh Tuhan, kita menyadari kesalahan kita. Oh iya ya, saya salah. Saya telah melakukan perbuatan yang salah, saya bertobat. Akhirnya hidup kita akan berubah jadi manusia yang lebih baik. Sama kalau kita mendidik anak kita salah, kita tegur. Tujuannya apa? Supaya anak kita sadar dan menjadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya. Tuhan juga menegur kita supaya kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Supaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita sedang menerima teguran Tuhan, jangan kecewa, jangan menjadi marah, jangan mengeraskan hati kita. Tapi kita harus menerimanya dengan penuh kerendahan hati. Kita harus menyadari segala kesalahan kita seperti Daud, jangan seperti Saul. Kita harus bertobat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena teguran itu menandakan kalau kita itu adalah orang yang disayangi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman menjadi kekuatan dalam hidup kita. Teguran Tuhan boleh datang dalam hidup kita. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita diselamatkan. Dan hidup kita jauh lebih baik. Hidup kita bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Hidup kita dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita percaya setiap teguran yang Tuhan berikan akan menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak jatuh dalam kebinasaan. Oleh karena itu, jangan mengeraskan hati kita, tetaplah bersyukur, rendahkan diri dan bertobat. Biar Tuhan yang menyelidiki hati kita, melihat kedalaman hati kita, untuk kita tetap sadar bahwa teguran Tuhan itu indah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Glory.
menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat pimpinan dan penyertaan-Mu dalam sepanjang ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan, yang boleh menegur setiap kehidupan kami Tuhan, supaya jangan kami binasa Tuhan, melainkan Kau ajar kami Tuhan, untuk bisa mengucap syukur Tuhan, atas segala teguran firman-Mu Tuhan. Kau tolong setiap pribadi kami umat-Mu Tuhan, jangan ada seorang pun yang mengeraskan hatinya Tuhan, ketika mereka mendengar akan teguran Tuhan, sebagai tanda Engkau mengasihi kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati keselamatan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik keluarga dan pekerjaannya Tuhan, Kau senantiasa menyertai dan pakai menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, sampai di dalam keluarga, rumah tangga dan usaha mata pencarian, pekerjaan tangan anak-anak-Mu Tuhan, kiranya tangan Tuhan berlaku dengan baik, menyertai dan membuat berhasil segala usaha mata pencarian dan pekerjaan tangan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat kepintaran Tuhan, dengan semangat belajar yang tinggi Tuhan, membuat mereka boleh berhasil dalam studinya Tuhan, sehingga mereka boleh meraih masa depan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua imam-imam Tuhan yang sudah ikut mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah pada minggu sore hari ini Tuhan. Kau bakar terus roh kami masing-masing dengan api Roh Kudus Tuhan, sehingga membuat kami boleh tetap semangat Tuhan. Dengan roh yang menyala-nyala, kami semakin giat di dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sehati berdoa, menyerahkan anak-anak-Mu yang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Hamba-Mu mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dengan jamah mereka Tuhan. Sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan lebih lagi dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah bangsa negara kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Kau mencengkeram segenap Tuhan hati dan pikiran para pemimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan Tuhan dengan penuh hikmat dan hati yang bijaksana Tuhan, yang boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat TNI Polri Tuhan, berkati tim medis yang ada Tuhan, baik para dokter, perawat, para relawan yang menangani COVID Tuhan, pasien-pasien terpapar COVID Tuhan, Kau memberikan kemampuan Tuhan dan kesehatan bagi mereka semuanya. Nama Tuhan lebih lagi dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sekarang kekasih-kekasihku,
Terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian sampai kita boleh berjumpa dengan Yesus di awan-awan permai. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan kekal buat selama-lamanya. Haleluya. Amin.